Di tengah gemuruh kompetisi sepak bola Eropa, FC Utrecht muncul sebagai panggung baru bagi talenta Indonesia. Dengan bergabungnya Milano Jonathans, Ole Roemeny dan Ivar Jenner, klub Belanda ini tidak hanya memperkuat skuadnya, tetapi juga menegaskan identitas kultural yang kental. Apakah ketiga pemain ini akan menjadi jembatan bagi Indonesia untuk bersinar di kancah internasional? Simak ulasan selengkapnya hanya di Cerita Bola. FC Utrecht, salah satu klub mapan di Eredivisie Belanda, menjadi sorotan publik pecinta sepak bola Indonesia. Klub ini baru saja meresmikan perekrutan Milano Jonathans, seorang winger muda berbakat yang memiliki darah Indonesia. Bergabungnya Jonathans menambah daftar pemain keturunan Indonesia di klub tersebut, menyusul Ivar Jenner dan Ole Roemeny yang telah lebih dulu memperkuat FC Utrecht. Dikutip dari Football International, tim papan atas Eredivisie itu mengeluarkan 300.000 euro atau setara dengan 5 miliar rupiah guna mendapatkan jasa Milano Jonathans. Ia menaikkan kontrak hingga 2028 atau 3,5 tahun. Selain menerima uang, Vitesse juga bakal mendapatkan persentase keuntungan dari transfer Jonathans jika Utrecht menjualnya ke klub lain di masa mendatang. Sebelumnya, Jonathans dikabarkan sempat dekat dengan kans bergabung Mads Hilhers di FC Twente. Namun, FC Twente gagal menemukan kata sepakat soal permintaan finansial dari Vitesse Arnhem. Jonathan menegaskan bahwa uang bukan isu utamanya dalam menentukan sebuah klub. Dengan bergabungnya Milano Jonathans ke FC Utrecht, hal ini semakin menambah kental DNA Indonesia di kubu Utrecht. Lantas, bagaimana kontribusi mereka di lapangan dan peluang mereka membawa nama Indonesia ke panggung dunia? Berikut adalah ulasan selengkapnya. Milano Jonathans mengukir prestasi gemilang di Eerste Divisie bersama dengan Vitesse Arnhem sebelum direkrut oleh FC Utrecht. Dalam 17 pertandingan, ia mencetak 10 gol dan menyumbang 4 assist, sebuah catatan impresif untuk pemain yang berposisi sebagai winger kanan. Lahir dan besar di Arnhem, Jonathans memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Hal ini menjadikannya kandidat potensial untuk proses naturalisasi oleh PSSI. Dalam wawancaranya, Jonathan menyatakan bahwa kepindahannya ke Utrecht merupakan keputusan yang tepat karena kesesuaian nilai-nilai klub dengan latar belakangnya sebagai anak dari keluarga pekerja keras. Saya sangat senang bisa bermain untuk klub yang luar biasa ini. Tawaran mereka sangat tulus dan saya merasa dihargai sebagai individu dan pemain sepak bola. Selain performa yang impresif, Jonathan juga dikenal sebagai pemain dengan etos kerja tinggi dan kemampuan dribble luar biasa. Dengan atribut tersebut, ia diharapkan mampu mengisi posisi winger kanan Utrecht yang selama ini dianggap kurang tajam. Kepercayaan ini bukan tanpa alasan, mengingat Jonathans berhasil menjadi salah satu top performer di Eerste Divisie meski usianya masih sangat muda. Nama Ole Roemeny sudah tidak asing lagi bagi para penggemar FC Utrecht. Pemain berdarah Indonesia ini sebelumnya dikenal sebagai penyerang tajam di klub lamanya FC Emmen. Namun di musim ini, performa Roemeny di posisi winger kanan mulai menurun sehingga membuatnya sering tergeser ke bangku cadangan. Dengan hadirnya Milano Jonathans yang tengah on fire, posisi Roemeny semakin terancam. Meski begitu, kontraknya yang masih berlaku hingga 2026 memberi peluang bagi Roemeny untuk beradaptasi kembali. Pelatih Utrecht kemungkinan besar akan memindahkan Roemeny ke posisi penyerang utama atau winger kiri, peran yang lebih cocok dengan gaya bermainnya. Seperti Jonathans, Roemeny juga memiliki darah Indonesia dari salah satu neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Proses naturalisasinya sebagai pemain timnas Indonesia saat ini masih dalam tahap proses, dan tak lama lagi ia akan menjadi bagian dari skuad merah putih. Di timnas Indonesia, Roemeny nantinya memiliki kesempatan untuk membangun kembali performanya dan menjadi sosok kunci di lini serang timnas Garuda. Selain itu, Roemeny memiliki kemampuan serba bisa yang memungkinkan dirinya bermain di berbagai posisi di lini depan. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambahan meskipun persaingan di FC Utrecht semakin ketat. Sementara itu, Ivar Jenner, gelandang muda yang juga berdarah Indonesia, menjadi salah satu andalan dari tim muda FC Utrecht yaitu Jong Utrecht. Meski belum berhasil menembus skuad senior, Jenner menunjukkan potensi besar dengan kontribusi signifikan di lini tengah Jong Utrecht. Ivar Jenner sebenarnya mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk berlaga di ajang Piala AFF 2024. Namun, ia harus absen karena komitmennya bersama dengan FC Utrecht. Jenner memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jember, Jawa Timur.
Proses naturalisasi Jenner sudah rampung dan kini ia menjadi salah satu pemain kunci masa depan timnas Indonesia. Jenner dikenal sebagai gelandang dengan visi bermain yang tajam dan kemampuan mengontrol tempo permainan. Meski masih muda, ia sudah menunjukkan kedewasaan bermain yang membuatnya menjadi prospek cerah untuk timnas Indonesia. Jenner diharapkan dapat segera menembus skuad utama FC Utrecht dan membawa pengaruh besar di lini tengah klub tersebut. FC Utrecht mempunyai alasan kuat mendatangkan Milano Jonathans pada bursa transfer Januari 2025 ini. Hal itu karena performa Jonathans yang menonjol bersama dengan Vitesse di Eerste Divisie. Dikutip dari Transfer Market, di musim 2024-2025 ini, Milano telah tampil 16 kali bagi Vitesse dan berhasil menjaringkan 10 gol serta mencetak 4 assist. Catatan apik ini membuatnya diyakini bisa mengisi pos winger kanan FC Utrecht yang melempem hingga memasuki pertengahan musim 2024-2025. Pos winger kanan di FC Utrecht sendiri ditempati dua pemain yaitu Miguel Rodriguez dan pemain keturunan Indonesia lainnya Ole Romeni. Namun, nama Romeni belakangan mulai tersisih dari posisi starter dan terus dicadangkan oleh FC Utrecht karena performanya yang menurun. Sementara itu, Miguel Rodriguez juga tak tergolong tajam. Hanya saja, ia menjadi pilihan utama di posisi winger kanan FC Utrecht saat ini. Dengan hadirnya Milano yang tengah on fire, salah satu dari Ole Romeni dan Miguel Rodriguez diprediksi akan tersisih dari pos winger kanan dan akan jarang mendapatkan menit bermain. Jika mempertimbangkan performa, maka Ole Romeni kemungkinan besar akan tersisih dari pos winger kanan seiring dengan kedatangan Milano Jonathans. Meski begitu, kecil kemungkinan Ole Romeni terdepak dari FC Utrecht, mengingat kontraknya sendiri masih tersisa hingga 2026. Ada kemungkinan hadirnya Milano Jonathans akan membuat Ole Romeni kembali ditaruh di pos penyerang utama atau winger kiri FC Utrecht seperti saat Romeni masih membela FC Emmen. Proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia seperti Milano Jonathans, Ole Romeni dan Ivar Jenner bukanlah perjalanan singkat atau mudah. Tahapan ini dimulai dengan verifikasi dokumen keturunan, di mana bukti asal-usul keluarga yang menghubungkan mereka dengan Indonesia harus diserahkan dan diperiksa secara teliti. Proses ini seringkali membutuhkan waktu yang lama dan melibatkan penggalian arsip keluarga yang mendalam. Setelah tahap ini, mereka perlu menyesuaikan status hukum di negara asal mereka untuk memungkinkan kewarganegaraan ganda atau perubahan kewarganegaraan. Langkah terakhir adalah pengambilan sumpah kewarganegaraan, sebuah momen simbolis yang bisa menandai komitmen mereka kepada Indonesia. Kontribusi yang diharapkan dari pemain-pemain ini tidak hanya sekedar di atas lapangan. Kehadiran mereka di dalam skuad timnas Indonesia bisa menjadi pengubah permainan, terutama dalam kompetisi besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Jonathans misalnya, meski belum membuat keputusan akhir apakah akan membela timnas Indonesia, ia telah menarik perhatian dari PSSI. Badan Sepak Bola Nasional tersebut telah memasukkan nama Jonathan ke dalam daftar pemain potensial untuk dinaturalisasi. Jika Jonathan bergabung, pos sayap kanan yang selama ini menjadi kelemahan Indonesia bisa mendapatkan solusi besar. Sementara itu, Ole Romeni yang sudah menyatakan komitmennya untuk timnas Indonesia dan Ivar Jenner yang sudah lebih dulu menyelesaikan proses naturalisasi telah menjadi bagian integral dari timnas Indonesia. Romeni dengan pengalaman internasionalnya bisa membawa kedewasaan dan fleksibilitas ke lini serang Indonesia. Jenner, di sisi lain, dikenal sebagai gelandang kreatif dengan visi yang tajam yang memberikan kontrol lebih pada lini tengah timnas Indonesia. Dampak dari kehadiran mereka juga meluas keluar lapangan. Bermain di klub sebesar FC Utrecht, mereka mencerminkan potensi besar pemain Indonesia di mata dunia. Hal ini tidak hanya meningkatkan citra sepak bola Indonesia di kancah internasional, tetapi juga membuka pintu bagi talenta muda lainnya untuk menarik perhatian klub-klub Eropa. Secara tidak langsung, mereka menjadi duta yang menunjukkan bahwa pemain berdarah Indonesia mampu bersaing di level tertinggi sepak bola. Selain itu, kehadiran mereka memberikan inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Kisah sukses mereka menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi dan sedikit keberuntungan, mimpi untuk bermain di Liga Top Eropa bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Dengan meningkatnya koneksi antara sepak bola Indonesia dan klub-klub Eropa seperti FC Utrecht, diharapkan lebih banyak pemain muda berbakat dari Indonesia bisa mengikuti jejak mereka.
Bergabungnya 3 pemain berdarah Indonesia memberikan warna baru bagi FC Utrecht, sebuah klub yang dikenal sebagai salah satu platform pengembangan pemain muda terbaik di Eredivisie. Dengan rekam jejak yang solid dalam membentuk talenta berbakat, kehadiran Milano Jonathans oleh Romeni dan Ivar Jenner memberikan dimensi baru dalam perjalanan klub ini. Mereka bukan hanya sekedar pemain, tetapi representasi dari jembatan budaya yang memperkuat hubungan antara Indonesia dan Belanda, dua negara dengan sejarah panjang yang saling terhubung. Sementara itu, kehadiran mereka membuka peluang bagi lebih banyak talenta Indonesia untuk bersinar di kancah Eropa. Kisah sukses mereka menjadi inspirasi bagi pemain muda di tanah air bahwa mimpi bermain di Liga Top Eropa bisa diwujudkan dengan kerja keras, dedikasi dan kesempatan yang tepat. Dalam jangka panjang, ini juga dapat membantu membangun koneksi yang lebih erat antara klub-klub Eropa dan Indonesia. Hal itu menciptakan peluang lebih besar untuk eksplorasi talenta lokal. Dengan dukungan penuh dari klub dan komunikasi sepak bola, Milano Jonathans, Romeni dan Jenner berpeluang besar menjadi pionir generasi emas Indonesia di kancah internasional. Mereka bukan hanya cerita sukses individu, tetapi juga simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di mata dunia.